Soal nomor 3 ya. Oke, di soal nomor 3 ini ya, selain dia menjadi PNS, ternyata dia mendapat tugas sebagai dosen tamu di STAN ya. Honor 24.500 dan honorarium berasal dari APBN. Berarti apa yang dapat kita identifikasi dari ini ya? 21 final kan? Iya, betul Gaby. Jadi ini final ya, karena dia final nanti jangan dimasukkan di penghasilan brutonya. Kemudian yang B, ini dia mengajar di tempat lain, di universitas swasta Prasetya Mulia, honornya ini dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun 19 juta. Nah ini non final. Nanti Anda identifikasi, Anda hitung berapa ini PPh pasal 21-nya. Kemudian bulan Agustus mendapat warisan, ingat bagaimana treatment terhadap warisan kemarin, itu apakah dia objek pajak atau bukan, Anda identifikasi. Kemudian Anda hitung berapa di akhir tahun Pak Budi statusnya apakah KB, LB, atau nihil nantinya. Ya, itu soal nomor 3. Soal nomor 4, ini kebalikan. Pak Bondi dosen pegawai tetap di Universitas Prasetya Mulia. Beliau mengajar matkul akuntansi dan perpajakan. Informasi penghasilannya sebagai dosen tetap, penghasilan brutonya 375 ini. Ya. Nah ini sudah given nih, PPh pasal 21 dipotong oleh universitas sebesar 102 juta. Nah nanti seperti ini kurang lebih ya, nanti untuk soal UTS maupun UAS untuk kredit pajak itu Anda sudah given, kecuali mungkin kredit pajak PPh pasal 24 nantinya atau pasal 25. PTKP TK2 selama 2020. Nah, ternyata dia sebagai pegawai swasta itu diminta STAN untuk mengajar. Mendapat honor dana dari APBN. Nah, ini final atau tidak bagi si Pak Bondi ini? Final, Pak. Tidak, Pak. Tidak maksudnya. Tidak. Tidak. Tidak ya. Alasannya kenapa? Karena Pak Bondi dia bukan PNS ya. Karena Pak Bondi beliau bukan PNS, yang disyaratkan pasal 21 final tadi adalah ketika si penerimanya adalah PNS dan dia dikenakan PPh final kalau golongannya 3/4. Kalau golongan 2 dikenakan tapi tarifnya 0%. Kemudian menyewakan rumah, ini final juga, jangan dimasukkan. Nah, fasilitas ini nih, Natura yang tadi menempati rumah setara sewa per tahun sebesar ini. Nah, tadi berdasarkan yang sudah saya jelaskan, Anda identifikasi ini menjadi objek pajak atau tidak. Clear ya? Nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Bekerja di PT Adikarya. Nah, ini perusahaan jasa konstruksi. Keluarkan ya. Informasi penghasilan selama tahun 2020 seperti ini. 455.620 pasal 21 sudah given, mendapat bingkisan. Nah, ini yang tadi Anda identifikasi ini menjadi objek pajak atau tidak. Kemudian memperoleh hadiah uang tunai dari lomba lari maraton 1,6. Mohon maaf ini belum given berapa pasal 21-nya, nanti Anda cari. Kemudian yang ketiga ini ya. Ketiga ini setelah nanti kita kerjakan soal, nanti akan saya sampaikan materi bagaimana perlakuan untuk istri bekerja. Tapi yang perlu Anda ingat di sini adalah ini, yang perlu Anda ingat bahwa ketika istri ya,
Ketika istri dia bekerja hanya di satu pemberi kerja, maka sifat dari penghasilan istri adalah final. Sekali lagi, sebenarnya konsep di dalam pajak penghasilan ya, menghitung pajak penghasilan adalah satu keluarga itu dihitung satu kesatuan ekonomis. Jadi penghasilan suami, istri, anak itu ya digabung menjadi satu. Maka nanti dihitung berapa pajaknya. Nah, dalam hal ya, istri dia mempunyai penghasilan dan hanya dari satu pemberi kerja, maka atas penghasilan tersebut sifatnya adalah final. Oke, clear ya. Ini berarti sifatnya final. Kalau final berarti nanti nggak usah Anda masukkan di penghasilan bruto. 6 habis. Oke, sekarang sudah jam 8.53. Kita masih punya waktu 1 jam lagi ya. Ini Anda kerjakan berapa menit kira-kira? Mungkin sekitar 15 sampai 20 ya. Selebihnya nanti kita bahas. Baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum ini? Silakan. Izin nanya, Pak. Ini kalau ya, silakan Mas. Untuk biaya jabatannya itu apakah 5% dari seluruh penghasilan apa 5% dari penghasilan yang dari misalnya dari bekerja di PT ini atau gimana, Pak? Untuk biaya jabatan. Ya, bagus. Jadi untuk biaya jabatan itu hanya dibatasi tempat dia di mana bekerja sebagai pegawai tetap. Jadi untuk biaya jabatan itu tidak untuk total keseluruhan ya, tapi hanya dia bekerja di situ dan sebenarnya dia nempel ketika si pegawai itu dia menjadi pegawai tetap. Kalau dia bukan pegawai tetap itu tidak mempunyai biaya jabatan kan ya. Jadi kebetulan di soal itu semua adalah dia pegawai tetap. Jadi diingat-ingat itu punya biaya jabatan semua, tapi hanya atas penghasilan bruto tempat dia di mana bekerja. Itu ya, Made. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, nanti kita bisa klik lagi ya untuk yang roomnya ini, atau hanya sekali pakai untuk yang ini, Mas? Bisa dipakai terus, Pak. Bisa sepertinya, sepertinya, Pak. Bisa ya? Oke deh, nggak apa-apa. Misal nggak bisa nanti juga saya bikinkan room tersendiri nanti. Baik, ini saya tutup dulu ya teman-teman. Silakan Anda mengerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Demikian saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Pajak ya. Tapi sebenarnya bukan tidak kena pajak artinya. Sebenarnya dia tidak terkena mekanisme PPh Potput pasal 4 ayat 2. Kenapa? Karena untuk jumlah tabungannya di bawah 7,5 juta gitu kan ya. Nah, berarti sebenarnya dia masih terutang pajak tapi di akhir tahun. Jadi jawabannya adalah dikenakan PPh non final. Jadi nanti di akhir tahun ini digabung ya. Jumlah tabungan ini digabung sebentar. Penghasilan bunga tabungan ini nanti digabung di akhir tahun. Kenapa? Karena dia tidak terkena PPh pasal 4 ayat 2, tidak dipotong oleh pihak bank karena jumlah tabungannya ini. Tapi tetap di akhir tahun nanti akan digabung. Paham ya di sini? Mohon maaf kemarin saya salah menjelaskan sedikit. Oke, sekarang 28
kurang dikit. Silakan yang nomor 2, yang mau share screen silakan, saya persilakan bagi teman-teman untuk mempresentasikan. Salah nggak apa-apa, beneran nanti kita bahas sama-sama, nggak usah malu, nggak usah takut ya. Karena ini akan menjadi nilai aktivitas bagi Anda. Sedikit cerita ya, kemarin di semester kemarin, Riko jangan di-record dulu ya. Oh nggak apa-apa, host di Riko ya. Silakan temannya untuk di allow, bisa. Allow share screen. Baik, yang di nomor 2 itu kan ada penghasilan lain ya, penghasilan lain berupa hadiah undian dan royalti. Nah, yang mungkin agak lama Anda menghitungnya pasal 21-nya berapa gitu kan ya. Oke, silakan Gaby. Baik, silahkan mungkin ada narasinya, Gaby, dijelaskan ke kita dan teman-teman. Bentar Pak, ini saya lagi ribut Pak. Bentar Pak. Iya. Oke, pertama kan itu diketahui di soalnya kan penghasilan brutonya itu 350 juta. Nah, Ya. terus dari dari situ diambil biaya jabatannya 5% kali penghasilan bruto. Cuman karena maksimalnya 6 juta, jadi dituinya 6 juta. Iya. Berapa? Nah, terus habis itu pengurangnya ada selain biaya jabatan itu ada iuran JHT yang dibayarkan sendiri sebesar 6 juta tadi. Nah, terus habis itu ada royalti Pak. Royaltinya 5 juta itu sebagai itu juga penambah penghasilan. Jadi totalnya ya. Mohon maaf saya potong sebentar ya, gitu ya. Ini betul. Jadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau ada penghasilan lain ya, ingat kalau penghasilan lain yang dia gabung di akhir tahun itu level digabungnya di penghasilan neto. Saya lupa menjelaskan. Jadi level digabungnya itu di penghasilan neto. Jadi misal dia kerja di tempat lain, kemudian dapat royalti itu sebesar neto. Dan kalau royalti seperti ini yang didapat itu secara umum diasumsikan itu sudah sebesar neto sebesar itu. Jadi betul. Oke, silakan lanjut, Gaby. Setelah itu ini Pak, karena nggak ada zakat langsung, jadi penghasilan neto sebesar setelah zakatnya sebesar penghasilan netonya. Habis itu karena dia PTKP-nya K3 sebesar 72 juta dikurang jadi 270 juta 500. Nah, habis itu untuk mengetahui PPh yang itunya terutangnya itu 50 juta dikali 5%. Setelah itu 15% dikali 200 juta. Habis itu karena masih ada sebesar 20 juta 500, jadi 20 juta 500-nya dikali 25%, jadi sebesar 37.625. Nah, habis itu karena itu kita cari nih yang sudah dipotong oleh withholding tax itu.
Nah, ini di sini sama, cuman yang membedakannya itu di sini nggak ada royalti. Karena dia itu bukan dari royalti itu bukan penghasilan dari pemberi kerja pegawai tetap ini. Nah, habis itu sudah ini, jadi ya penghasilan kena pajaknya 265.500. Habis itu dicari lagi dengan cara kayak gini, 5%. 5% dikali 50 juta, habis itu ditambah 15% dikali 200 juta, sebesar 30 juta, terus ditambah lagi 25% dikali 15.500.000. Jadi hasilnya 36.375. Nah, habis itu 36.375 itu menjadi kredit pajak. Kredit pajak pasal PPh pasal 21, sama tadi kan ada royalti. Royaltinya itu menjadi pengurangan juga, yaitu royalti PPh pasal 23. Jadi 15% dikali 5 juta sebesar 750.000. Nah, untuk mencari dia kurang bayar atau enggak, ini yang 36.375 ini ditambah 750.000 jadi 37.125. Nah, itu disandingkan dengan PPh pasal ini PPh pasal 21 yang yang terutang dikurang dengan kredit pajaknya. Jadi 37.625 dikurang 37.125, jadi dia sisnya 500.000. Karena dia terutangnya lebih besar daripada kredit pajaknya, jadi kurang bayar. Gitu, Pak. Ya, bagus ya. Terima kasih, Gaby. Gimana teman-teman yang lain menghitungnya sudah betul ya? Jangan ditutup dulu. Silakan di-share lagi, Gaby ya. Sudah betul ya? Dapatnya 500.000 ya. Posisi kurang bayar 500.000 ya tadi ya. 500.000. Bagaimana teman-teman yang lain sudah betul? Ada yang masih bingung? Saya juga menghitung dapatnya segitu juga. Dan ini untuk yang ini minta tolong diedit Gaby untuk yang tulisan PPh pasal 21 setahun. Nah, itu diganti menjadi PPh terutang saja. Jadi biar nggak bingung ya. PPh terutang gitu aja. Terutang. Ya. Jadi untuk yang kolom sebelah kiri itu kan kita hitung PPh-OP tahunan ya. Nah, sebenarnya informasi yang kanan itu yang 36375 itulah itu yang dipotong PPh pasal 21. Ya. Jadi biar nanti nggak bingung. Tapi secara umum nanti formatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi Anda hitung berapa penghasilan bruto ketemu neto. Tadi untuk penggabungan penghasilan di level penghasilan neto. Kemudian sampai ke bawah ketemu kurang bayar 500.000. Oke, sudah sesuai ya. Jadi tidak mesti seorang karyawan ya. Dari sini kita simpulkan tidak mesti seorang karyawan nanti SPT tahunannya nihil. Dilihat-lihat dulu. Kalau dia punya penghasilan lain yang sifatnya tidak final, berarti bisa jadi nanti posisinya kurang bayar seperti ini. Itu nomor 2. Untuk yang nomor 1 tadi kan nihil. Kenapa? Karena dia penghasilannya hanya dari situ saja. Penghasilannya hanya dari ya. Baik. Ada pertanyaan? Enggak ada? Untuk yang soal nomor 2 masih bisa dipahami ya. Kalau seperti itu kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Terima kasih, Gaby. Silakan, ada yang mau menjadi volunteer share screen? Cek 1 2. Pada muka tegang-tegang semua ini. Santai-santai. Kita sama-sama membahas dan
Oke dah. Kalau nggak Maaf, ada, Pak. iya Eh, silakan. saya mau bertanya, tapi Nggak Pak nggak apa-apa, apa-apa. Dina, silakan. Ya, saya mau tanya itu yang tarif pengenaan pajak dari PPh terutangnya tadi itu kan dibagi jadi 5%, 15%, dan seterusnya itu ya Pak. Iya, Nah, betul. kalau di modul itu untuk tarif antara 50 juta sampai 250 juta itu kenanya 15%. Tapi pas waktu saya lihat punya Gabriel tadi, yang dikalikan 15% itu hanya sebesar 200 juta, Pak. Iya, betul. Jadi yang betul yang di modul atau punya Gabriel, Pak? Oh, jadi gini, namanya PPh OP ya, itu kan terkenal lapisan tarif atau tarif progresif ya. Jadi sebenarnya sama. Jadi yang di Gaby tadi udah betul, yang dibaca Dina juga betul. Cuman kan gini, lapisan sampai dengan 50 juta penghasilan kena pajak itu kena 5% gitu kan ya bunyinya. Nah, kemudian 50 juta sampai dengan 250 juta itu terkena 15%. Nah, berarti yang kita kalikan hanya ringnya saja. 250 dikurangi dengan 50 juta, seperti itu Dina. Jadi tadi yang dikalikan 15% kali 200. Seperti itu. Bagaimana? Yang lain untuk penghitungan PPh terutang apakah berbeda atau mungkin saya yang salah atau gimana? Jadi oke, silakan. Kalau yang Dina baca itu gimana ketentuannya? Bunyinya seperti apa? Sebentar, Pak. Iya. Jadi kalau nggak salah yang 15% kan sampai 250 gitu kan ya. Cuman dia ada ringnya. Ringnya itu 50, penghasilan 50 sampai 250 itu terkena tarif 15%. Berarti yang kita hitung hanya ring antara 50 sampai 250. Berarti hanya atas yang 200 jutanya saja. Bagaimana? Sepakat ya, teman-teman? Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat ya. Baik. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Dina. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, monggo silakan. Kalau enggak, silakan karena hari ini tanggal 17. Sekarang nomor urut 18, silakan. Untuk share screen. Enggak ada hubungannya ya. 18, kukuh. Enggak apa-apa. Mengerjakan via Excel atau tulis tangan tadi, kukuh? Oke, silakan Riko untuk di allow share screen. Baik, sekali lagi ini nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau ada salah-salah atau gimana, ya kita maklumi masih pertemuan awal, kemudian ya ini kita masih dalam sama-sama proses belajar. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Oke, mungkin bisa dijelaskan sekilas, Kukuh, silakan. Baik, jadi soal juga itu ada penghasilan di PNS di Kemenlu, penghasilan brutonya sebesar 275.500.000. Terus ada
dikurangi untuk menentukan penghasilan bruto itu dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimal kan 6 juta. Terus ada iuran pensiun 4.500.000, kemudian ketemu pengurang penghasilan bruto yaitu 6 juta ditambah 4,5 juta sama dengan 1.500.000. Kemudian karena dia jadi dosen tamu di PKN STAN dapat honornya honor yang dari Prasetya Mulia itu 19 juta. Terus ketemu penghasilan itunya 284 juta. Kemudian di sini tidak ada yakat. Terus dia PTKP kawin 0 sama dengan 58.500.000. Kemudian dikurangi ketemu penghasilan kena pajak 225.500.000. Terus untuk hitung ini PPh yang dipungut tanpa honor dari Prasetya Mulia itu penghasilan kena pajaknya 206.500.000. Kemudian kamu PPh 21 pasal 21 28.825.000, terus dikurangi kredit pajak PPh 21 25.975 juta, terus PPh 21 bebas 500.000, total kredit pajak 26.475.000. Kemudian terjadi kurang bayar 2.350.000. Baik, terima kasih Kuku ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada samakah hasil penghitungannya atau ada yang berbeda? Silakan. Kalau untuk PPh pasal 21 sebagai pegawai tetap udah sesuai ya. Yang dipotong sebesar 25.975. Oke. Ya, udah sesuai ya. Seperti yang punya GB tadi, minta tolong Kukuh untuk yang di row 17 ya, itu diganti dengan PPh terutang saja. Diganti dengan PPh terutang. Kemudian nih, untuk yang di row 21 itu kan PPh pasal 21 bebas. Artinya dia kan ini, dia mengajar di Prasetya Mulia kan ya. Berarti kan dia dipotong pasal 21-nya berapa? Saya menghitung kok 475 ya dari 19 juta itu. Bagaimana? Yang lainnya? Saya 475 juga. Ya, 475 ya. Kukuh minta tolong yang di row 500.000 itu rumusnya seperti apa? Bisa tahu? Gak apa-apa, sekali lagi kita sama-sama belajar. Diklik di yang 500.000 itu. 50 20%.
20%. Oke. Jadi karena dia mengajar di tempat lain, dia kan dipotong PPh pasal 21, itu hitungannya berarti mendapat penghasilan bukan pegawai yang berkesinambungan ya. Berarti rumusnya adalah sebesar 19 juta itu dikalikan dengan 50% dulu, baru kemudian dikalikan dengan lapisan tarif ya. Jadi 50% kali 19 juta ya. Kemudian tarifnya paling depan itu 5%. Ya. Baik, ketemu 2375 ya. Bagaimana yang lain? Sudah sesuai ya? Ada yang berbeda? Ada yang masih bingung? Ditanyakan, silakan. Baik, kalau nggak ada kita ke soal 4 ya. Terima kasih Kukuh ya. Dapatnya 2375 ya. Baik. Sekarang yang nomor 4 silakan. Nomor 4 ini kita kebalikannya ya. Oke, silakan nomor 4. Ada yang ingin volunteer? Dari ibu-ibu, silakan. Dina sudah selesai yang nomor 4, silakan. Maaf Pak, saya belum selesai. Oh, belum. Yang sudah selesai nggak apa-apa, silakan. Ibu-ibu. Megawati sudah selesai nomor 4. Belum Pak. Oh, belum. Riko sudah selesai nomor 4. Belum juga, Pak. Oh, belum juga ya. Baik. Baik, kalau gitu nggak ada yang belum selesai yang nomor 4. Anda bingungnya di mana yang nomor 4 ini? Boleh izin mencoba mungkin, Pak? Silakan Kevin. Terima kasih. Di soal nomor 4, pertama ada informasi untuk penghasilan brutonya itu 375.250.000. Lalu sebagai pengurangnya ada biaya jabatan maksimal 6 juta, sehingga pengurang totalnya itu hanya biaya jabatan 6 juta. Lalu ada penambahnya itu dari honor menjadi dosen tamu di PKN STAN. Itu sebesar 24.500.500. Lalu mendapat penghasilan itu sebesar 393.750.500. Lalu karena tidak ada zakat, maka penghasilan netonya sebesar yang tadi. Lalu PTKP-nya itu TK2 itu sebesar 63 juta. 3 juta, hingga penghasilan kena pajaknya menjadi 330.750.500 dan PPh terutangnya menjadi 44.612.575. Di soal juga ada informasi PPh yang dipotong sebesar 102.812.500. Lalu ada PPh 21 dari penghasilan bebasnya sebesar
612.512,50 sehingga totalnya menjadi lebih bayar 58.812.438. Baik, terima kasih Kevin. Teman-teman, silakan. Mungkin ada yang berbeda atau gimana di pengerjaan Kevin, ataukah sudah sama? Yang pertama ini, Kevin, kita lihat di penghasilan kena pajak. Jadi ini teman-teman ingat juga, di penghasilan kena pajak itu pembulatan ribuan ke bawah ya. Jadi misal 500 itu 000 gitu. Itu dirumus langsung aja dikurangi 500 gitu. Biar, oh ya, di bawahnya pembulatan 330 itu dikurangi Rp500 atau atasnya aja langsung ya. Ya, oke sesuai. Sekarang kayaknya ini yang kurang di PPh terutang ya Kevin ya. Di itu kayaknya lebih dari 44 juta deh. Di totalnya coba. 30 sama lapisan tarif yang ketiga coba. Lapisan tarif yang ketiga. Itu kan 25% ya. Iya, itu 25% lapisan tarif ketiga. 20. Sebentar. Coba di row D17 lagi coba. B13 pembulatan 330 ya. Dikurangi 250. Oke, ketemunya 20.187 ya. Bagaimana teman-teman yang udah selesai? Saya kok agak berbeda nih. Tapi nggak apa, sebentar. Oke. Berarti ketemu lebih bayar 50.737 ya. Oke, udah sesuai ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Hasilnya adalah lebih bayar ya. Kenapa dia lebih bayar? Pada poin mana dia ini mendapat kredit pajak yang besar gitu kan ya. Untuk kredit pajaknya pasal 21-nya berapa hasilnya? Tadi sudah ada di soal kalau tidak salah, Pak. 102 ya. Oh iya. Mohon maaf itu berarti salah itu. Itu karena saya salah hitung malahan ya. Oke, nggak apa-apa. Karena di soal di state seperti itu berarti kesalahan di soal itu. Sebenarnya nggak, pasal 21 untuk yang atas itu nggak 102 harusnya, tapi lebih kecil lagi. Tapi kalau di soal memang di state seperti itu berarti Anda yang mengerjakan sesuai ini. Oke, terima kasih. Kevin, ini sudah betul ya, 50.737. Nggak ada masalah ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan dari sini? Intinya nanti kalau ada penghasilan lain yang sifatnya non final nanti digabung di level penghasilan itu. Baik. Sekarang yang terakhir, sekarang sudah jam berapa? 9.58 ya. Yang terakhir yang sudah selesai silakan. Nggak usah malu-malu.
Untuk yang soal terakhir ini sebenarnya gampang ya. Gampang ini ya. Ini perusahaan jasa konstruksi bingkisan parcel berarti dia menambah penghasilannya. Menambah penghasilan itu. Hadiah uang tunai dari lomba lari maraton ini juga menjadi tambahan di penghasilan neto ya. Tapi dia dipotong PPA pasal 21. Kenapa dia tidak dikenakan PPA final? Karena dia bukan hadiah undian. Kalau dia hadiah undian, sebentar saya share screen. Iya, yang ini. Jadi sekali lagi ya, ini kurang lebih seperti tadi cara pengerjaannya ya. Ini kan ini tidak final. Iuran pensiun menjadi pengurang penghasilan bruto. Ada PTKP. Ini soal nomor 3. Yang penghasilan bruto non final bingkisan parcel dia berarti menjadi objek pajak atau tidak ini di akhir tahun. Ingat pemberi natura adalah perusahaan jasa konstruksi. Berarti ini nanti ditambahkan di penghasilan netonya. Digabung di akhir tahun ya. Kemudian hadiah uang tunai 1,6 dari memenangkan lomba lari. Ini digabung juga karena dia bukan hadiah undian, jadi tidak final. Kalau yang ini tidak, ini final ya. Karena dia hanya bekerja di satu tempat untuk penghasilan sebesar 120 ini. Baik, karena ini sudah jam 10 ya, untuk yang soal nomor 5, silakan nanti bisa menjadi PR ya, dikerjakan di rumah. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari yang sudah kita kerjakan tadi. Intinya saya harapkan dari kita belajar ini tadi ya, dari belajar kita tadi, Anda bisa mengidentifikasi, Anda bisa menghitung ya, teman-teman, saudara, mungkin orang tua di sekitar, nanti kita hitung berapa pajak di akhir tahun, khusus untuk yang jenis pekerjaannya adalah ya. Baik, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mohon izin ini saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat berakhir pekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih ya. Saya tutup.